Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Fianti Putri dari kelas B Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Oke, di sini saya akan membahas tentang klasifikasi ISP dan sejarah perkembangan ISP. Apa sih ISP itu? Ya, di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian ISP atau English Specific for Purpose. English Specific for Purpose ini yaitu bahasa Inggris untuk tujuan atau suatu pendekatan baru dalam bahasa Inggris dan ilmu tertentu sesuai dengan profesi penggunaannya tersebut. Klasifikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu English for Academic Purpose, yaitu EAP, atau yang kedua English for Occupational Purpose atau biasa disebut dengan EOP. Oke, di sini ada bedanya ya, yang selalu di occupationalkan purpose-nya. Yang pertama itu EAP atau English for Academic Purpose adalah pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan dan kebutuhan akademik. Yang kedua yaitu EOP. Yang EOP yaitu English for Occupational Purpose adalah pembelajaran bahasa Inggris untuk tujuan atau kebutuhan pekerjaan dan training. Di sini IAP atau English Academic Purpose memerlukan pelatihan siswa. Biasanya di lingkungan berpendidikan tinggi untuk menggunakan bahasa yang tepat. Untuk belajar ini adalah salah satu bentuk bahasa Inggris yang paling umum untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu EOP. EOP merupakan cabang dari ISP, dan mencakup situasi di mana pelajar mempelajari bahasa Inggris untuk alasan pekerjaan. Ya, pelajar di sini mempelajari bahasa Inggris dalam alasan pekerjaan, karena hal ini didasarkan pada analisis kebutuhan komunikatif spesifik mereka, kebutuhan komunikatif spesifik mereka dalam pekerjaan mereka. Misalnya pelayanan yang berurusan dengan klien asing mungkin perlu mendeskripsikan konten tersebut. Oke, di sini penjelasan EOP mungkin sangat singkat untuk saya jelaskan, karena di sini sangat gampang. Contohnya yang saya sampaikan tadi dengan contoh klien asing mungkin mendeskripsikan suatu kontennya. Terus kemudian kita masuk ke langkah berikutnya yaitu sejarah perkembangan ISP. Yang pertama di sini ada sejarah perkembangan ISP ada 3. Yang pertama itu yaitu the demands of a brave new world. Alasan ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Kedua faktor ini adalah akhir Perang Dunia Kedua. Yang pertama yaitu faktor pertama yaitu berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi negara-negara di dunia. Pasca perang, bahasa internasional ini jatuh ke bahasa Inggris. Yang kedua, faktor keduanya itu berkaitan dengan pengajaran bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi antar negara untuk menyampaikan barang-barang yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu the revolution in linguistics. Yang kedua ini adalah salah satu perkembangan sejarahnya. Yang kedua kan, yang pertama tadi itu the demands of brave new world, dan yang kedua itu the revolution in linguistics. Yang revolusi and linguistics ini berfokus pada cara penggunaan bahasa dalam situasi kehidupan nyata. Mengenai masalah ini ditemukan bahwa bahasa yang digunakan dalam lisan atau tulisan dapat berubah secara historis. Di sini kita bisa mengambil pada akhir
pada akhir 1950-an dan awal 1970-an. Beberapa upaya yang besar dilakukan untuk mendeskripsikan bahasa Inggris untuk sains teknologi. Mungkin pada saat itu sains teknologinya itu akan dideskripsikan pada tahun 1960-an dan awal 1970-an. Dan yang ketiga, the focus and the learner. Yang perkembangan sejarah yang ketiga ini itu pelajar sebagai fokus utama dari proses belajar mengajarnya. Mereka memiliki strategi belajar yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, minat dan keterampilan yang berbeda untuk menguasai bahasanya masing-masing. Jadi di perkembangan sejarah yang ketiga ini dia menguasai materi masing-masing yang dia pahami gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.